minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa video ceramah YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Dan juga video ceramah YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung siapapun, serta tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, semangat terus belajar berbenah jiwa, belajar membeningkan hati dan juga belajar menata jiwa, karena jiwa itu adalah sebuah wilayah batin dan hati adalah rajanya. Maka tata letak wilayah batin kita itu harus kita benahi, diisi dengan ibadah-ibadah batin, mulai dari tobat, ikhlas, jihad, syukur, qanaah, waro, tawakal, zuhud, tauhid, tawadu ya, tawadu, ridho baru tauhid, lalu tajali gitu, fana dulu baru tajali ya. Nah, itu harus kita benahi, karena tujuan kita adalah Allah, maka jiwa pun harus rapi, harus bersih. Karena ilmu tasawuf ini adalah ilmu tentang kebersihan hati, maka segala sampah kotoran energi negatif di dalam jiwa kita bersihkan, kita ganti tata letaknya dengan amalan ibadah batin, sehingga ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terhijab. Jadi mulai dari pembersihan jiwa, tazkiyatun nufus ya, sudah dijelaskan penyakit-penyakit batin itu apa, dan kita harus membersihkan dari penyakit batin dengan bertaubat. Lalu kita mengamalkan amalan ibadah batin mulai dari taubat, ikhlas, sabar, syukur, tawakal, semuanya sampai ke tauhid, lalu ridho, tauhid, lalu fana, tajali gitu ya. Itulah urutannya gitu. Nah, dan juga video ceramah YouTube ini dikhususkan bagi para salikin dan para murodin. Nah, para salikin atau para calon salikin yang belum menemukan seorang guru yang mursyid di dunia nyata atau dalam kehidupan nyata, silahkan carilah guru yang mursyid di dalam kehidupan kita, di sekitaran tempat tinggal kita yang dekat. Saya tidak memaksakan untuk ikut, misalkan harus di torikoh tempat saya ngaji, misalkan tidak ya. Jadi ambil langkah yang termudahnya saja, yang terdekat gitu. Yang penting torikoh tersebut itu memiliki ilmu yang sanad keilmuannya itu sambung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka torikoh apapun selama ilmunya ada sambungan kepada baginda Shallallahu Alaihi Wasallam, silahkan ambil torikoh tersebut ya. Baik, kita lanjutkan lagi masih tentang Al-Hikam ya, kajian ke-102 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi biistiqoni. Dan yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Bismillahirrahmanirrahim, kajian ke-102. Apabila Allah telah membuatmu jemu dengan makhluk, ketahuilah bahwa Dia hendak membukakan pintu untukmu, pintu kemesraan dengannya.
Saya ulangi, apabila Allah telah membuatmu jemu dengan makhluk, ketahuilah bahwa Dia hendak membukakan untukmu pintu kemesraan dengannya. Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Kemudian Syekh Abdullah Asyarqawi Al-Khalwati menambahkan penjelasan. Di antara contoh sikap jemu terhadap makhluk adalah merasa muak ketika melihat perilaku manusia, merasa lelah menyembunyikan rahasia dari mereka, atau merasa bahwa mereka tidak dapat mencukupi kebutuhanmu sama sekali. Dengan perasaan jemu ini, Allah hendak membukakan pintu kedekatannya denganmu. Jika Dia telah membuka pintu itu dan menyerumu dengan panggilannya, kau akan menjadi miliknya sendirian, sehingga kau akan membenci selainnya. Ini seperti yang dialami Abu Yazid. Dikisahkan bahwa ia mendapatkan berbagai keajaiban dan keistimewaan. Kepadanya ditanyakan, apakah semua itu membahagiakanmu? Dia menjawab, saya tidak sedikit pun merasa bahagia dengan ini semua. Kemudian kepadanya dikatakan, kau benar-benar hamba Allah yang sejati. Nah, maksudnya di sini ketika kita merasa bosan, merasa jemu, merasa kecewa dengan makhluk karena sikap kita yang lalai kepada Allah, sehingga kita menyandarkan, menggantungkan harapan kepada selain Allah, maka alhasil kita akan mendapatkan kekecewaan, kesedihan, lalu kesempitan, sesak di dada, ya kan? Artinya kita merasa terhimpit dada kita karena mengalami penolakan-penolakan akibat kita bergantung kepada selain Allah, atau kita bergantung kepada makhluk dan lalai menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Nah, ketika manusia atau seorang arif berada di posisi ini, di fase ini jiwanya ya, jadi misalkan kita menggantungkan harapan, misalkan mengharapkan pemberian seseorang, mengharapkan bantuan seseorang, tapi ternyata kita dikecewakan. Nah, dengan rasa kecewa itu, Allah itu telah membukakan pintu kedekatan dan pintu kemesraannya untuk kita selalu dekat dengannya. Artinya kita merasa selalu didekap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah berada di posisi ini? Maka jangan sampai Allah itu memberikan ujian seperti ini karena kita lalai. Tetapi sebelum kita lalai, kita memang harus melepaskan segala kemelekatan atau ketergantungan kita kepada makhluk gitu, sehingga kekecewaan itu kita minimalisir gitu ya. Jadi solusinya gitu, sehingga ibaratnya tuh belum kecewa tapi sudah berbenah terlebih dahulu gitu. Jadi kemesraannya itu jangan sampai sama Allah tuh disentil dulu gitu, disentil dulu, dipentokin dulu gitu kan, sehingga kita mau sadar gitu ya. Tetapi walaupun misalkan Allah memberikan posisi atau fase jiwa seperti ini, yaitu bagus kalau kita sampai bisa merasakan kecewa kepada makhluk, jenuh, benci di sini bukan benci penyakit hati, tetapi benci di sini karena kita ingin merubah hati kita yang tadinya menyandarkan ketergantungan kepada makhluk menjadi beralih haluan kepada bergantung kepada Allah gitu maksudnya ya. Nah, jadi pada saat ketika seperti ini, jadi kita bisa lebih greget lagi gitu berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa lebih berholwat lagi, hati kita selalu berduaan bersama Allah gitu kan, dimanapun berada. Walaupun mungkin secara syariat kita berada di keramaian, tetapi hakikatnya gitu kan, di dalam hati kita selalu bercengkrama, bermesraan atau berduaan dengan Allah semata. Hanya Allah yang ada di hati kita. Artinya hatinya sibuk zikir dan riyadhah. Adapun kita ingin sesuatu, ingin ingin punya cita-cita atau ingin punya hajat yang ingin dikabulkan, tentu kita selalu berdoa kepada Allah setelah kita selesai beribadah gitu, tanpa mencampur adukan niat ibadah kita yang lillahi ta'ala dicampur adukan dengan sesuatu keinginan atau keuntungan pribadi kita. Tidak, artinya kita tetap beribadah lillahi ta'ala. Setelah beribadah lalu kita berdoa sebanyak-banyaknya, apapun yang kita inginkan, itulah yang Allah inginkan dari kita.
kita, karena dengan berdoa itu pun merupakan zikir ya hakikatnya, karena doa itu kan ibaratnya tuh tanda-tanda takdir. Mengapa kita berdoa seperti itu? Karena Allah itu akan memberikannya walaupun mungkin waktunya kapan, tetapi kita berdoa dari sekarang itu merupakan tanda-tanda takdir. Nah, tapi lebih dari itu adalah doa kita gunakan sebagai sarana bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk ubudiyah kita kepada Allah. Sadarilah kita adalah hamba dan Allah adalah Tuhan Rob kita yang maha mengabulkan setiap doa, tanpa mencampuri niat ibadah dengan keuntungan pribadi kita. Apapun keinginan kita, jangan pernah campuri niat. Niat khusus diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun begitu, Allah akan memberikan keuntungan-keuntungan itu kembali lagi kepada diri kita. Jadi ibadah itu memang bukan untuk kita, tapi niat kita, penghambaan kita ya untuk Allah, karena Allah. Tetapi Allah tidak membutuhkan hakikatnya, itulah untuk kita pribadi. Jadi apa yang kita tanam ya kita juga yang memanen, tidak memanen di dunia ya di akhirat gitu ya. Tetapi kuncinya ya ini tadi, kita harus merasakan kekecewaan, tetapi jangan berputus asa. Kalau berputus asa artinya kita menjadi kondisi jiwa yang terhalang atau disebut dengan mahjubun, artinya terhijab. Tetapi kalau kita dengan kondisi kekecewaan tersebut kepada makhluk, jenuh, benci, sesak di dada karena kecewa gitu kan, lalu kita beralih haluan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, nah itulah yang terbaik. Selamat bahwa hakikatnya pintu ketauhidan sudah mulai terbuka untuk kita, sehingga satu langkah percikan marifat kepada Allah Subhanahu wa taala kita lalui fase demi fase. Yang penting tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan surga ataupun bukan karena ingin dihindarkan dari neraka, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tujuan kita adalah Allah, bukan tidak mungkin surga Firdaus pun akan kita raih gitu. Tetapi kalau kita mengharapkan surga, belum tentu kita nanti kembali ke hadiratnya itu ada di posisi yang terdepan gitu loh maksudnya ya. Seperti contohnya kita misalkan jatuh cinta kepada seseorang gitu, kita jatuh cinta sama orangnya atau jatuh cinta sama hartanya gitu. Nah, kalau kita cinta sama hartanya kan belum tentu dapat kedudukan tertinggi di mata orang yang mencintai kita itu gitu, atau orang yang kita cintai. Tetapi kalau tujuan kita adalah orang yang kita cintai, nah orang yang kita cintai pun akan memberikan harta atau apapun yang dia miliki untuk kita gitu ya. Jadi intinya tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, jangan halangi dengan sesuatu apapun. Barang siapa yang bertujuan Allah di awal, maka akan sampai kepada Allah di pertengahan atau di akhir. Jangan pernah juga menginginkan belajar ilmu tasawuf. Nah, jangan juga misalkan kita belajar ilmu tasawuf ini bertujuan untuk mendapatkan indera keenam atau mukasyafah, karena itu merupakan suatu keterhijaban. Mungkin bisa saja indera keenamnya kita dapatkan, mukasyafahnya kita dapatkan, namun tidak akan sampai kepada Allah, karena tujuannya itu bukan menginginkan Allah tapi menginginkan fasilitas gitu ya. Nah, di sini perlu kesadaran jiwa, apalagi bagi para salikin yang baru memulai gitu kan. Ya syukur-syukur yang bisa diberikan kecerdasan spiritual sehingga mampu mencerna ilmu tasawuf ini, karena ilmu tasawuf itu erat kaitannya dengan nilai dan makna, dengan fikroh dan ibroh. Namun ingat, ilmu tasawuf bukan hasil dari pemikiran manusia, tetapi merupakan perwujudan ihsan dalam syariat Islam, sehingga kita itu digembleng untuk membersihkan hati kita dari segala selain Allah, sehingga hati kita selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Zikrullah dan riyadhah ya, sampai tajalli. Dan jangan lupa ibadah batinnya juga, mulai dari taubat, ikhlas, jihad, zuhud, waro, tawakal, qanaah, syukur, sabar, ridho,
tawadu, ridho, tauhid, fana, tajalli. Nah, itulah tahapan-tahapan yang harus kita lalui sebelum akhirnya kita wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Cukup sekian, saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always. Syukran jazilan.